Jakarta diguncang keputusan Sang Raja. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika industri musik nasional, saya menyaksikan sendiri bagaimana Jakarta mendadak bergemuruh oleh satu kabar yang menggeser seluruh fokus pemberitaan hiburan. April Cirebon, kontestan Dangdut Akademi 7 yang hanya finish sebagai juara 3, justru mendapatkan kehormatan luar biasa berupa lagu khusus dari Rhoma Irama. Keputusan ini sontak memicu gelombang diskusi luas, mulai dari ruang redaksi media, komunitas musisi, hingga jagat media sosial. Dalam dunia dangdut, pemberian lagu dari Sang Raja bukanlah hadiah biasa, melainkan simbol pengakuan tertinggi. Banyak pihak mempertanyakan logika kompetisi yang seolah dilangkahi, namun justru di titik inilah peristiwa ini menjadi berita besar. Sebab, ketika seorang legenda sekelas Rhoma Irama mengambil keputusan personal berdasarkan insting musikalnya, maka publik tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar peringkat lumba. Fenomena ini sekaligus menandai bahwa panggung televisi bukan satu-satunya penentu masa depan seorang penyanyi dangdut. Lagu Rhoma Irama bukan hadiah sembarang. Dalam laporan investigatif kami, penting untuk ditegaskan bahwa Rhoma Irama dikenal sangat selektif dalam memberikan karya ciptaannya. Sepanjang karirnya, tidak banyak penyanyi yang mendapat kehormatan menyanyikan lagu baru langsung dari tangannya. Proses ini bukan hanya soal suara merdu, tetapi tentang kesesuaian visi, karakter, dan integritas moral. Ketika informasi ini kami konfirmasi ke sejumlah narasumber di lingkaran Soneta, mereka menegaskan bahwa keputusan Rhoma telah melalui pengamatan panjang. Artinya, April Cirebon bukan dipilih secara spontan, melainkan hasil penilaian mendalam terhadap kualitas vokal, kepribadian, dan konsistensi penampilan. Di dunia jurnalistik musik, momen ini bisa disamakan dengan penobatan tidak resmi, tanpa panggung megah dan tanpa piala, tetapi dampaknya jauh lebih permanen. Lagu dari Sang Raja adalah warisan, dan hanya mereka yang dianggap mampu menjaga marwah dangdut yang akan dipilih. Kejujuran nada April menjadi kunci. Dari hasil penelusuran kami, alasan teknis menjadi faktor penting dalam keputusan Rhoma Irama. Sejumlah pengamat musik yang kami wawancarai menyebut April memiliki kejujuran nada yang jarang ditemui pada penyanyi muda saat ini. Kontrol pitch yang stabil, vibrato yang terjaga, serta kemampuan menyampaikan emosi tanpa berteriak menjadi ciri utama. Sebagai reporter yang memantau penampilan April sejak awal DA7, saya mencatat bahwa ia tidak pernah memaksakan teknik. April bernyanyi dengan rasa, bukan sekedar mengejar klimaks. Inilah nilai yang sangat dijunjung oleh Rhoma Irama yang selalu menekankan bahwa dangdut adalah media pesan, bukan ajang unjuk vokal semata. April dianggap mampu menerjemahkan lirik menjadi cerita hidup, sesuatu yang sangat krusial untuk lagu-lagu ciptaan Sang Raja yang syarat makna sosial dan spiritual. Juara 3 mengalahkan juara 1 dan 2. Fenomena terpilihnya juara 3 di atas juara 1 dan 2 menjadi anomali besar dalam sejarah ajang pencarian bakat. Namun, dari sudut pandang reporter, justru inilah inti berita yang sesungguhnya. Keputusan Rhoma Irama seolah menjadi koreksi terbuka terhadap sistem kompetisi modern yang kerap mengedepankan voting dan rating. Dalam wawancara tidak langsung melalui sumber terdekat, disebutkan bahwa Sang Raja tidak pernah menjadikan popularitas sebagai parameter utama. Baginya, kualitas sejati akan menemukan jalannya sendiri. April Cirebon kini menjadi bukti hidup bahwa posisi akhir bukanlah vonis karir. Langkah ini juga mengirim pesan keras kepada industri bahwa legitimasi maestro jauh lebih bernilai dibanding euforia sesaat kemenangan kompetisi. Akhlak dan adab jadi pertimbangan utama. Tak hanya vokal, faktor kepribadian April Cirebon juga menjadi sorotan utama dalam laporan kami. Selama DA7 berlangsung, April dikenal sebagai sosok yang santun, rendah hati, dan jauh dari sensasi. Dalam dunia hiburan yang sering menjual kontroversi, sikap ini justru menjadi nilai langka. Rhoma Irama sendiri dikenal sangat menekankan pentingnya adab dalam berkesenian. Sebagai reporter lapangan, saya menghimpun berbagai kesaksian bahwa April selalu menjaga sikap, baik di atas panggung maupun di belakang layar. Karakter inilah yang dinilai mampu menjaga marwah karya-karya Rhoma Irama. Lagu Sang Raja bukan hanya untuk dinyanyikan, tetapi untuk disampaikan dengan tanggung jawab moral. April dianggap layak memikul amanah tersebut. Bukan diberi lagu, tapi dididik. Investigasi kami mengungkap bahwa April tidak serta-merta langsung masuk studio rekaman. Ia terlebih dahulu menjalani proses latihan intensif dengan pengawasan ketat tim Soneta. Lagu yang disiapkan disebut memiliki aransemen berkelas, jauh dari pola instan industri. Ini menunjukkan bahwa Rhoma Irama tidak sekadar memberi lagu, melainkan sedang membentuk seorang penyanyi. Proses ini menandakan investasi jangka panjang.
April sedang dipersiapkan bukan untuk viral sesaat, tetapi untuk menjadi figur penting dalam peta dangdut nasional. Dari sudut pandang jurnalistik, ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi yang jarang diberikan kepada penyanyi muda. Dampak psikologis bagi alumni DA7. Pasca kabar ini meledak, dinamika di kalangan alumni DA7 ikut berubah. Berdasarkan pemantauan kami di media sosial dan lingkungan industri, perhatian publik mulai bergeser. April kini dipandang sebagai ancaman serius dalam persaingan pasar dangdut. Beberapa promotor bahkan disebut mulai memprioritaskan namanya. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis bagi juara lainnya, sekaligus membuktikan bahwa pengakuan maestro memiliki daya dorong luar biasa dalam membangun karir jangka panjang. Dukungan Cirebon menjadi fondasi. Keberhasilan April tidak lepas dari dukungan kuat daerah asalnya. Masyarakat Cirebon, termasuk tokoh daerah, disebut berperan besar dalam menjaga mental April. Identitas kedaerahan yang tetap dijaga membuat April tampil autentik. Dalam pandangan Rhoma Irama, kesetiaan pada akar budaya adalah nilai penting. April dianggap tidak tercerabut dari jati diri, sebuah kualitas yang membuatnya cocok secara ideologis dengan visi sang raja. Misi regenerasi dangdut. Dari hasil penelusuran kami, pilihan kepada April juga terkait visi besar Rhoma Irama tentang regenerasi dangdut. Sang raja ingin memastikan musik dangdut tetap bermartabat dan relevan bagi generasi muda, tanpa kehilangan ruhnya. April dinilai mampu menjadi jembatan antara dangdut klasik dan selera Gen Z. Inilah misi besar yang kini dipikul April, bukan sekadar sebagai penyanyi, tetapi sebagai simbol regenerasi. Juara sejati tanpa piala. Sebagai penutup laporan ini, kami menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah titik balik besar. April Cirebon membuktikan bahwa juara sejati tidak selalu ditentukan oleh angka. Restu dari Rhoma Irama adalah masa depan. Dengan lagu Sang Raja, April memasuki babak baru karirnya. Industri musik kini menanti, apakah langkah ini akan melahirkan diva dangdut baru yang benar-benar abadi. Sebagai penutup laporan mendalam ini, saya mencatat bahwa keputusan Rhoma Irama memilih April Cirebon bukan sekedar peristiwa personal, melainkan sebuah penanda perubahan arah dalam industri musik dangdut nasional. Selama bertahun-tahun, sistem kompetisi televisi telah membentuk persepsi publik bahwa juara adalah segalanya. Namun peristiwa ini membantah anggapan tersebut secara telak. Restu seorang maestro justru tampil sebagai legitimasi tertinggi yang tidak bisa dibeli oleh voting, rating, ataupun popularitas sementara. April Cirebon kini berdiri sebagai simbol bahwa kualitas, adab, dan konsistensi masih memiliki tempat terhormat dalam ekosistem hiburan yang kerap keras dan pragmatis. Dari kacamata jurnalistik, ini adalah momen koreksi besar yang akan dikenang. Industri dipaksa kembali bertanya, apa arti juara yang sesungguhnya? Bagi April, status juara 3 telah berubah menjadi catatan kecil dalam perjalanan yang jauh lebih besar. Ia kini memikul amanah karya Sang Raja, sebuah tanggung jawab yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap mampu menjaga marwah dangdut. Publik boleh bersorak, kompetisi boleh berakhir, tetapi sejarah baru saja mencatat satu hal penting. Di panggung kehidupan seni, penilaian telinga seorang maestro akan selalu lebih abadi daripada hasil kompetisi apapun.